Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Minggu yang lalu, Ibu memberikan tugas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu dalam bentuk kelompok. Sekarang Ibu bahas apa arti pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Indikatornya yang kita bahas yaitu pertama, membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, menyimpulkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan kita membandingkan pertumbuhan dari beberapa macam tumbuhan berdasarkan titik tumbuh. Kita perhatikan, lihat di sini pertumbuhan dan perkembangan. Lihat dari yang kecil, sedang dan besar. Nih padi ya, padi kita lihat tumbuhnya sampai dia tumbuh sampai dia dewasa, udah bertumbuh, ada dari akar, batang, daun, dan bijinya ini dalam bentuk biji. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan. Apa arti dari pertumbuhan? Yaitu peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Oke, nah ini perkembangan. Perubahan biologis pada makhluk hidup ditandai perubahan sifat yang tidak dapat diukur atau dia bersifat kualitatif pada tumbuhan tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor luar yaitu nutrisi dan lingkungan, faktor dalam bersifat genetik, hormon, dan nutrisi. Ini nutrisi. Nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan oleh makhluk tumbuhan untuk pertumbuhan. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, nutrisi dapat dibedakan makronutrisi, mikronutrisi. Kekurangan unsur yang dibutuhkan dapat menyebabkan terjadinya diferensiasi pada tumbuhan. Ini lingkungan dari faktor luar, air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Air itu fungsinya untuk pada bahan pembentuk karbohidrat, sebagai pelarut garam mineral di dalam tanah, sebagai pelarut senyawa dalam sel. Cahaya, tumbuhan itu butuh cahaya, yaitu sebagai sumber energi dan mempengaruhi kerja hormon auksin. Kelembapan juga dipengaruhi untuk pertumbuhan, yaitu proses penyerapan air oleh akar. Kelembapan udara yang tinggi ada terjadi penguapan, jadi cepat transportasinya. Suhu juga seperti itu, mempengaruhi kerja enzim. Ini faktor dari dalam, yaitu sifat genetik. Genetik itu yang kita bahas itu adalah dalamnya gen. Faktor yang membawa sifat menurunnya yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Gen bekerja untuk mengkode aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Faktor dari dalam itu hormon. Hormon di sini pada tumbuhan ada hormon auksin, giberalin. Auksin itu fungsinya itu terdapat yang terjadi di dalam ujung akar dan batang, berperan dalam pertumbuhan akar dan batang ke arah memanjang, menghambat pertumbuhan tunas lateral. Kalau giberalin itu merangsang pembentukan tunas, merangsang proses perkecambahan, merangsang pertumbuhan buah secara partogenesis, merangsang proses pembelahan sel. Ada hormon sitokinin, gas etilen, dan asam asitat. Oke, kita lanjutkan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama kita lihat perkembangan pada bakal biji. Oke, perkecambahan, yaitu perkecambahan ada dua, perkecambahan epigeal, yaitu posisi kotiledon berada di atas permukaan tanah. Nah ini epigeal. Kalau perkecambahan hipogeal, yaitu posisi kotiledonnya berada di dalam tanah. Nah ini lihat perbandingannya, ada perbedaan kan ya. Kita lanjutkan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu pada akar. Daerah pertumbuhan perkembangan pembelahannya meristematis, perpanjangan eligasi dan diferensiasi sel. Ini dulu ya. Nah ini pada akar itu daerah diferensiasi, daerah permanjangan, daerah pembelahan sel, dan untuk akar ini adalah
sebagai daerah meristem. Ini epidermis, rambut akar, korteks. Nah, ini pada batang. Daerah batang pertumbuhannya terjadi pada ujung batang. Daerah pertumbuhan dan perkembangannya pembelahan meristem, elongasi, dan diferensiasi. Ini adalah pertumbuhan pada batang. Pertumbuhan pada batang itu ada pertumbuhan sekunder yang disebabkan aktivitas jaringan kambium bersifat meristematik berlangsung di titik tumbuh sekunder, yaitu kambium vaskular kambium, menghasilkan pertumbuhan yang besar diameternya. Ini adalah pertumbuhan sekunder. Ini batang dikotel kayu. Nah, pertumbuhan sekunder itu terjadinya lingkaran tahun sebagai aktivitas jaringan kambium. Yaitu kalau lingkaran tahun ini itu mengukur pertumbuhan pada batang, umurnya batang dari umur bisa kita lihat dari umur setahun sampai dia semakin banyak lingkaran semakin tua umur tahun tersebut. Sekian, terima kasih materi ini. Kalian nanti bisa melanjutkan dengan mengerjakan LKS yang ada di file selanjutnya, dan kalian bisa mengerjakannya seperti biasa dengan kelompok yang kemarin kalian buat. Pertumbuhan dan perkembangan ini yang kita bahas, yaitu masalah di dalam LKS itu adalah materi pertumbuhannya. Ini materinya kita bahas yaitu pada biji kacang hijau. Kalian baca, kalau kalian belum jelas kalian bisa bertanya dengan Ibu. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.